pagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam permenungan pagi hari masa Prapaskah hari yang ke-37. Bacaan-bacaan hari ini amat indah, karena bacaan-bacaan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak gampang untuk setia pada tugas perutusan, pada sumpah, janji, komitmen yang telah kita ucapkan. Karena menjadi orang yang setia pada tugas, tanggung jawab, kewajiban akan membawa kita pada permusuhan. Permusuhan yang akan mempertanyakan diri kita, mempertanyakan status kita, bahkan mempertanyakan asal-usul kita, bahkan soal usia. Seolah-olah seorang yang sudah lanjut usia pasti akan lebih bijaksana dari seorang yang masih muda. Seorang yang tamatan universitas pasti lebih luar biasa pintar daripada seorang petani. Saya kira belum tentu. Hidup dan kehidupan tidak seperti itu. Karena setiap orang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman hidup, oleh kejadian, oleh situasi, dan juga oleh sekolah dan pendidikan. Pendidikan di sekolah tidak menjadi jaminan bahwa orang akan punya akhlak yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak punya pendidikan, yang tidak bersekolah, tidak juga kita ambil kesimpulan bahwa orang itu pasti sulit untuk tumbuh menjadi orang yang beradab dan sopan santun. Karena manusia itu manusia yang penuh misteri. Tinggal bagaimana kita mengolah kehidupan kita. Abraham dalam bacaan pertama adalah seorang bapa umat beriman. Seorang bapa yang menjadi contoh untuk ketaatan pada iman. Seorang bapa yang meskipun menjadi contoh iman, tetapi juga pernah mengalami keraguan dalam imannya itu, yang membuat dia akhirnya mengikut nasihat istrinya untuk menghamili Sarah. Pada satu titik dia bahkan karena takut bahwa nanti dia dan istrinya akan dicelakai, dia mengatakan kepada sang raja bahwa istrinya adalah saudarinya. Dan benar, raja ingin menikahi istrinya yang diakui sebagai saudarinya. Tapi pada saat ketika dia ingin menyentuhnya, malaikat Tuhan berpesan, jangan kau sentuh, dia itu istri orang tadi. Begitulah keraguan-keraguan itu yang dihadapi oleh seorang beriman. Tapi keraguan itu seharusnya menjadi momen bagi kita untuk menempah, untuk mengasah mata rohani kita melalui pengalaman-pengalaman hidup, sehingga boleh mengambil satu kesimpulan yang setidak-tidaknya membuat kita semakin berserah dan percaya. Iman Abraham itu laki-laki diuji ketika dia harus mempersembahkan putranya di atas gunung. Padahal putra yang dinanti-nantikan, putra yang diimpi-impikan, tapi Tuhan meminta daripadanya untuk mempersembahkan putranya sebagai korban bakaran. Lebih pedih hatinya ketika putranya bertanya, kayu dan api sudah kita punya, di mana korbannya? Dalam keraguannya, Abraham mengatakan kepada putranya, Tuhan akan menyediakan. Dan dalam bacaan hari ini kita mendengar, bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana orang Yahudi yang diakui sebagai pemimpin-pemimpin agama, mereka-mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang berpengaruh,
orang-orang yang menjadi pemimpin, menjadi penuntun, menjadi guru, mereka justru meragukan Yesus. Mereka lalu mempertanyakan usianya. Mereka lalu menganggap dia anak muda yang tidak tahu apa-apa. Tetapi Yesus membuktikan bahwa dia sebagai orang muda, ternyata dia lebih banyak tahu. Yesus menyadari bahwa meskipun demikian, dia harus tetap kuat dan teguh. Karena itu dia tidak bergeming ketika dikritik. Pun ketika dia tidak akan bergeming ketika dia akan ditangkap, disesah. Karena baginya ketaatan pada Allah Bapanya itu adalah satu tugas, tanggung jawab, kewajibannya yang sudah dia sumpah, yang sudah dia janjikan, dan yang dia sudah putuskan. Apapun risiko yang akan dia hadapi. Saya kira berbicara tentang sumpah janji, kita tidak berbicara soal ucapan kata-kata, tetapi kita berbicara soal karakter diri seseorang. Seorang yang berkarakter, seorang yang punya wibawa adalah seorang yang selalu lurus, seorang yang berbicara apa adanya. Kata-katanya bisa dipegang, kata-katanya bisa dijamin. Dalam dunia seperti sekarang ini, di mana ada ketidakpercayaan, kita lihat rekap segala macam. Yang didengung-dengungkan bukanlah kepercayaan pada hukum, pada peraturan, tapi yang didengung-dengungkan supaya masyarakat tidak percaya pada hukum. Ada keraguan, ada saling ketidakpercayaan, dan itu musuh yang paling dalam terhadap kesatuan bangsa, dan itu musuh yang paling dalam bagi hidup persaudaraan dan keluarga ketika orang tidak saling percaya lagi. Ketika kita tidak saling percaya satu sama lain, ketika kita tidak saling percaya satu sama lain, kita akan menghabiskan banyak waktu dan energi kita untuk membuktikan supaya orang di sebelah boleh percaya kepada kita. Dan bagi orang yang tidak percaya sama kita, apapun yang kita buat selalu tidak bisa dipercaya. Lalu pada akhirnya kita akan capek dan keletihan sendiri. Bacaan hari ini di satu sisi juga mengajak kita untuk percaya pada Tuhan, percaya pada sabdanya, janjinya. Dia bilang, walaupun dunia akan hancur, tetapi sabdaku akan kembali dengan buahnya. Tuhan percaya itu. Kita pun harus percaya pada kata-kata Tuhan. Tuhan sudah berjanji, Dia akan menjaga kita. Tuhan sudah berjanji, Dia akan melindungi kita. Tuhan sudah berjanji, Dia akan mengorbankan apa saja. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Pandanglah burung-burung di udara, tidak menuai, tidak menabur, tetapi Tuhan memberikan kehidupan buatnya. Apalagi kau. Apalagi kau. Lihatlah, rambut kepalamu pun sudah kuhitung. Namamu kuukir pada telapak tanganku. Itu janji Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan tidak pernah ingkar janji. Makanya masa prapaskah ini masa di mana kita diajak untuk menemukan kembali kepercayaan Tuhan itu. Untuk tumbuh sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan itu. Sehingga pada suatu saat kita bisa bilang, saya sungguh anak Allah. Karena sabda Allah yang kita dengar, yang terucap melalui janji kita itu, terlihat dalam kehidupan, dalam tingkah laku kita setiap hari.
Maka marilah kita hari ini belajar menjadi orang-orang yang berkomitmen dan bertanggung jawab. Mari kita hari ini belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan pernah ingkar janji. Kalau pernah ingkar janji, berbaliklah, bertobatlah, perbaharilah diri. Mintalah kesempatan. Pakailah waktu ini dalam masa-masa prapaskah untuk kembali kepada Tuhan. Pintu-pintu pengampunan sudah terbuka di gereja-gereja agar kita mempersiapkan diri kita menyambut Paskah itu. Pakailah waktu dan kesempatan ini untuk berubah, untuk memperbarui janji dan komitmen. Mintalah kepada Tuhan supaya Anda lebih teguh dan setia dalam komitmen itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, ampuni dosa-dosa kita, memberikan kepada kita rahmat perlindungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.